Eh, saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir atau Khodir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Sedanten keluarga besar Peloso ingkang sangat kula hormati, utamanipun Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Fuad Ningbat, ini wonten Gus-Gus, wonten Gus Taif, Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kawula, Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahab. Jadi guyon itu ada 2, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, Kiai maca kitab guyon dikritik. Maca kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nek ra iso wis runtuh sensik. Anda baca kitab tidak bisa, itu bisa guyon apa enggak? Tidak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator itu. Jadi ini masalah ya. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santri Proso itu katanya terkenal khusuk-khusuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahab itu tidak paham Fathul Wahab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati itu nanti. Itu lebih kecewa itu. Nah begini sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha ngendikan serius. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Shahibu Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat bil makna. Innaka ala ilmin allamaka wah malam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah malam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya. Fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya, itu dosa. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa, meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru, kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghairatihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab, saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor 2 nek kowe ra iso tak warai, nak maca.
Karena dalam kiro asap ya mesti gitu, kalau nggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka nggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot. Jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha. Apa? Tetap bilang dikul maisha. Tapi kiro kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya dua. Saya baca 2 kali ben ketok alimnya. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kue ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok, saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaitun kada, wayah sabu zaitun kada. Karena dalam qiraah sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraah kita baca sabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yaksibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madhin, bukan sifatu dhammin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Haq, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongan sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini gak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa, itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa enggak sabarnya beliau ketika untuk hikat furumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tambah bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti saya bakas muridnya. Lah yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami aman karena punya murid Zainuddin Al-Mali Bari yang ngarang mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya, tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Sarhu Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thulab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Thulab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya karangannya Imam siapa? Haromen. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes saya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, nggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi di depan orang banyak kalau marahin kan nggak baik ya, sudah saya tak rileks saja.
Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori. Saya Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'amu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rasul. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana? Karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca fatihah dan syahadat di tasyahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunat. Ada akwal kayak fatihah tasahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek, kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber utang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana, besok itu saya diminta Gus Reza misi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim, Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sak karepe dhewe gitu, karena saya ini mangkalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Putu Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fatul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati, karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fatul Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya saya Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup, senajan tahu kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada, ikhlas semua kayaknya. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu.
Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya Kepiting sama Yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa Kepiting mukhtalaf alaih kalau yang Yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu terkenal sekali. Jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani cara Jawa atau mengkhitobi, pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka, fala tada'anna dubura kulli sholatin. Wa fi riwayatin faqul fi duburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jelas kalimatnya Nabi, ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat, kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau, ala zikrika, dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin nuzul, tentu yang didhawuhi itu ya Mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak wiridan itu, yang disuruh Nabi kan Mu'ad, saya kan tidak Mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ordas ya, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Syajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Quraisyab di PSK, yang di sini pakai kitab Itkon. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Itkon. Nanti babnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui. Termasuk apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sehingga di Quran misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibaratun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nama-nama yang disebut Allah di Quran itu kalau nama orang baik tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La bi khususi sabab tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyhur tentu dalam hadis Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya, kira-kira ya. Utaranya Mekah apa selatannya? Utaranya kayak ya, utaranya. Dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau qada'ul hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang qada'il hajat, sedang buang kotoran tuh jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syarriku aw gharibu. Tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat walakin syarriku aw gharibu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syarriku aw gharibu adalah binisbat di ahli Madinah, karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, dan itu tidak boleh dalam proses qada'il hajat, masuk kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah,
Al-ibratu bi'umil lafzi la bi khususi sabab juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada ilat. Maka kalau demikian yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Kayak tadi, di hadis itu kan Nabi ngintikan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i atau Imam Malik. Semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa'adan. Begitu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sedekah dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sedekah dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad. Yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini. Dan kita insya Allah bulan depan saya langsung bawa kitab Itkon. Di situ ada beberapa contoh. Harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu, saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap 4 arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rakaat kedua ke utara, rakaat ketiga ke timur, rakaat keempat ke selatan. Ya, itu uniknya itu, ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'enama tuwallu fatamma wajhuwa, kamu hadap kemana saja di sana dari itu Allah. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al-ibratu bi'umil lafzi la bi khususi sabab selalu menyertakan kecuali khusus sabab ini ada illatul hukmi. Maka itu enggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafaz itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah, makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fis safar, orang yang sedang di pesawat mau sholat, tentu masuknya fatamma wajibah. Jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomor, fawal diwajaka syatral masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Quran dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngendikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah. Kalau kamu adu hujjah, pakailah sunnah Rasulullah SAW. Karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, ainama tawajjahat bihi rakhilatuh. Kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madzhab Syafi'i. Sehingga misalnya saya, Pak Harsoyo, Pak On, bawa kijang, mobilnya sendiri. Kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur. Itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di unta kemana saja menghadap. Tapi konteksnya kan unta ini, cara berpikir unta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi. Kalau waktu duhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang aina matawat jahat bihi rokhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Karena sanad ini musalsal, terurut sampai Rasulullah SAW. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya, ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami.
Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar. Ya dekat-dekat neraka itu. Karena al-bakhil qoribun minan nar ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean lapar minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. Istatama ahla fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung ada tembok, ada kayak prasasti itu yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit, pagri mbok urusi. Jadi makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa rusak kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama. Babu ikrami sibyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada untuk Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya wakana abuhuma sholihah. Fa'aroda rabbuka yablugha ashuddahuma wastakhrijakan zahuma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang zalim. Kalau dipakai orang zalim, maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama. Negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis. Karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama. Pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang zalim. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang zalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Terus bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim. Dan seterusnya. Nah saya harapkan nanti dengan ulumil Quran kitab Itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda. Sehingga sebetulnya ulama fikih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat malas-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini. Babul musara'ah ilal khairat wa tarkil kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan malas. Jadi tidak lagi tentang sholat, tapi tentang kebaikan apa saja.
Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awal waktu, kenapa tidak awal waktu? Meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang wa idza qamu, orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik tapi pemaknaannya Saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang dari 3 cerita itu hanya 1 cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Qur'an itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Tapi mau ngomong tafsir itu. Mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri, ya saya maknani wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya 1 orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Pelajari lho Pak. Pun. Alhamdulillah. Satu aja yang di sini benar. Oh, satu aja. Nggih. Syarat. Nggih, damel syarat. Jadi mungkin ada 1 pertanyaan aja. 1 saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhohirul Jamal nih. Iya, Madhohirul Jamal. Sebentar lagi sudah Jalal. Sebentar lagi sudah Madhohirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo setunggal mawon. Ya, bagus. Ini ambil. Nggih. Ampun dawa-dawa terus Gus. Ya jagal-jagal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Oh, iya. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan ngikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. Dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 1 abad NU, saya kok termasuk orang yang punya semacam harapan gitu Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hasyim Rois Akbar, sekarang Rois Am, nanti ada istilah barulah tengah-tengah antara Rois Am dan Rois Akbar. Karena setiap 1 abad harus ada mujadid dan kami berharap kamu aja tak angkat. Itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal
saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir atau Khodir yang dari 3 cerita itu hanya 1 cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhohirul jamal atau madhohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Peternakan. Tapi mau ngomong tafsir itu. Nah, mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri, ya saya maknani wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khodir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya 1 orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel ndak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khodir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel. Karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh, ini kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbala wa minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat jadi ya tetap hidup itu terus. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul
mu'minam muta'amidan fajazahu kan enggak, karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri, saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu gak khatam sih, mau delok fakotalah itu Nabi Khidir pasti tersinggung, gak baca belakangnya itu ya, karena jurusan peternakan itu atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan satu orang mendingan dua ya. Jadi kalau ngaji itu khatam, sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai Bukhari, dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhali minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir, karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, sur'atu Musa ila nahyil munkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu, padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fauqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab. Makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah itu kan mbok yo mateni wong kira-kira lah nek wis sempat mapaan sempat. Lu andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan jadi kira-kira lah. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi, anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap, makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan, saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu gak nyoal Israel. Kalau nyoal diincem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir. Jadi enggak itu. Ya kalau nyoal Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya. Makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus. Karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab dah khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh tidak jawabannya di belakang. Tadi wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu, memang saya sendiri sebenarnya enggak paham itu. Jadi cara basa Jawa niku wajar saya musakira paham. Jadi aku dhewe ku ya ora paham. Wong aku ya mau nglakoni gitu. Jadi sebetulnya sama-sama ada itu kan. Ini jenis wa ma fa'altuhu an amri. Udah ya? Ya sudah ya. Nggak perlu dijawab katanya beliau. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan saya tidak harus menyimpulkan, karena kalau menyimpulkan malah itu menduguri ulama kan gitu. Itu enggak tawadhu lagi malah itu, khawatir kualat kalau. Baiklah, mungkin hanya kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Gus Bah. Nggih mboten napa-napa, dan setelah itu nanti kita foto bersama. Al-Fatihah. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Wa maj'alna mutawadina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutanasirina. Waj'alna ya Allah mimma yaj'aluka samadana wa maqsudana.
fardo anna ya Allah lakal hamdu ya radita lakal hamdu fa'ta ridha lakal hamdu hatta tarda la nufsi thanan alika anta kama atita ala nafsi Allahumma ya ilahana bi jail basir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya wa min khiyari ummati ij'alna mimman yuqimu hadzal din wa mimman yakhtumuhu wa yansuru waj'al ya Allah himmatana fi hadithar ila kalimatikal ulya wa nimika fatin assalamah wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun sanget Gus Bahak, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara pengaji pagi ini sesuai dengan jadwal. Dan saya sebagai pembawa acara atau etok-etok moderator, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan khilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.